Luapan Sungai Bengawan Solo genangi pemukiman warga di Bojonegoro. Keroyok orang mabuk di Tuban, sekelompok remaja ditangkap oleh pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpa Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Hujan deras yang mengguyur wilayah di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dalam beberapa hari terakhir membuat sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut meluap. Luapan sungai menggenangi sejumlah rumah warga di Kabupaten Bojonegoro. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Bengawan Solo yang melintas di wilayah setempat meluap. Luapan menyebabkan sejumlah pemukiman warga yang ada di bantaran sungai tergendang banjir. Kondisi tersebut salah satunya seperti yang terpantau di kawasan Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro pada Sabtu pagi. Luapan sungai mulai masuk ke pemukiman warga dan masuk ke dalam rumah. Air menggenangi hingga ketinggian 50 cm. Warga setempat Rizka mengatakan air mulai masuk ke pemukiman dan menggenangi rumah warga setempat sekitar pukul 10 Sabtu pagi. Menurutnya ada puluhan warga di bantaran Sungai Bengawan Solo setempat yang kini terendam banjir. Meski demikian, hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi. Namun beberapa harta benda dan barang elektronik ditempatkan di tempat yang lebih tinggi untuk menghindari rendaman banjir. Ini banjirnya mulai masuk ke pemukiman warga sekitar jam berapa? Jam 10. Jam 10 pagi tadi. Belum ada pagi tadi, belum ada. Barusan jam 10 baru ada air. Ini cepat nggak? Terus naik atau gimana, Bu, airnya ini? Ya tetap naik kok, Mas, sampai sini. Ini dipicu hujan deras atau gimana, Bu, tadi malam? Ya bisa jadi tadi malam kan, semalam hujan. Iya. Ada sekitar berapa rumah atau pemukiman warga di sini yang terendam? Oh banyak, Mas. Banyak. Padat kok, pinggiran juga padat. Sudah masuk ada rumah warga enggak, Bu, airnya ini? Sekarang mungkin sudah sebelah sana, Jung, dekat Bengawan. Sementara itu, petugas Jasa Tirta Pembaca Tinggi Muka Air Bengawan Solo, Alex Susanto mengatakan, saat ini tren Sungai Bengawan Solo terus mengalami kenaikan, di mana hingga Sabtu siang, tinggi muka air Bengawan Solo tercatat sudah menyentuh di angka 14,39 piskal. Diperkirakan debit Sungai Bengawan Solo akan terus meningkat, melihat kondisi di wilayah hulu, yakni di Bendungan Karangnongko masih terus naik. Disampaikan untuk kondisi debit air di Sungai Bengawan Solo ini pantauannya gimana, Pak? Tren naik, Mas, masih tren naik 14,36 satu tadi. Kondisi ini kok perkembangannya terus naik atau nanti bisa turun atau gimana? Terus maju naik, karena ada karena harus tren naik. Ini mulai tren naik sekitar kapan, Pak? Tadi malam. Tadi malam. Ini akibatnya apa, Pak? Dari apa? Ya, curah hujan sangat tinggi sekali dari. Atas kondisi ini, warga di bantaran Sungai Bengawan Solo diminta untuk selalu waspada dan bersiaga serta tidak beraktivitas di sungai. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, sekelompok remaja ditangkap Satreskrim Polres Tuban usai mengeroyok orang mabuk. Para pelaku tersulut emosi lantaran korban yang mabuk terus berteriak sambil menantang pengguna jalan. Aksi kekerasan ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Seorang remaja menjadi korban pengeroyokan di Jalan Al-Falah, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban pada Kamis dini hari. Terlihat dalam video, korban tersungkur di tanah usai mendapat beberapa kali pukulan dari 3 orang pemuda berbaju hitam. Kejadian tersebut direkam oleh warga dan viral di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap 6 pelaku yang terlibat. Mereka adalah DBP 23 tahun, MMH 28 tahun, ABS 21 tahun, dan AAI 19 tahun, asal Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, serta MNR 20 tahun dan ASA 19 tahun, asal Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sementara korban pengeroyokan berjumlah 3 orang, masing-masing adalah REP 19 tahun, FM 21 tahun, dan MA 21 tahun, warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Dimas Robin mengatakan kejadian bermula saat 3 korban mengendarai motor sambil berteriak-teriak di jalan tak memakai baju serta dalam kondisi mabuk. Melihat aksi korban, keenam pelaku tersulut emosi lalu menghajar korban hingga babak belur. Di sekitar Masjid Al-Falah. Jadi untuk dasar kami mengamankan para pelaku ini yaitu adanya laporan polisi 137 tanggal 15 Mei 2025. Jadi kronologi kejadian ini sebagaimana pada video yang beredar bahwa memang terjadi tindak pidana pengeroyokan terhadap korban, ada 3 korban. Jadi kronologi kejadian sendiri itu adalah menurut keterangan para pelaku ini memang resah melihat korban ini sedang berjalan di jalan menggunakan sepeda motor dengan cara tidak pakai baju, kemudian melakukan teriak-teriak sehingga pelaku ini tersulut emosi, ditambah lagi para pelaku ini sedang dalam keadaan pengaruh alkohol ya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, akhirnya para pelaku diamankan ke Mapolres Tuban pada Sabtu dini hari. Mereka dijerat pasal 170 ayat 1 Undang-Undang KUHP tentang pengeroyokan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari kejadian ini kita bisa belajar untuk lebih mengontrol emosi dan tidak melakukan tindak kekerasan atau main hakim sendiri. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Polres Bojonegoro berhasil mengamankan 6 orang pelaku tindak premanisme dalam operasi pekat yang digelar sepanjang bulan Mei ini. Para preman tersebut beraksi di sejumlah lokasi berbeda di kota Bojonegoro. Satuan Reserse Kriminal Polres Bojonegoro meringkus sebanyak 6 orang pelaku premanisme yang meresahkan masyarakat setempat. Para preman tersebut beraksi di sejumlah lokasi berbeda di kota Letre dalam operasi pekat yang digelar sepanjang bulan Mei 2025 ini. Pelaku masing-masing berinisial AW 23 tahun, TM 23 tahun, MD 40 tahun, S 53 tahun, AH 46 tahun, dan S 50 tahun. Para pelaku tersebut ditangkap di sejumlah 5 titik tempatnya beraksi, di antaranya di kawasan Desa Payaman, Kecamatan Ngrao, Warung Makan Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, kemudian di Warung Makan Desa Talok, Kecamatan Kalitidu. Selanjutnya di Pasar Wisata Desa Campurrejo, Kecamatan Kota, dan di Cafe Borneo di Campurrejo, Kecamatan Kota. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita buku catatan rekapan dan uang tunai sejumlah Rp602.000. Wakapolres Bojonegoro Kompol Yoyo Dwi Purnomo mengatakan modus yang dijalankan 6 pelaku yakni melakukan aksi premanisme dengan cara mengemis di muka umum dengan cara memaksa demi kepentingan pribadi. Satreskrim Polres Bojonegoro telah mengungkap kegiatan atau aksi premanisme yang ada di wilayah Bojonegoro. Ada 5 lokasi atau 5 TKP. Yang pertama di daerah Kecamatan Ngraho, yang kedua di Kecamatan Kasiman, yang ketiga di Kecamatan Kalitidu, yang keempat di wilayah kota Bojonegoro, dan yang terakhir di Desa Campurrejo di Kecamatan Bojonegoro juga. Untuk pelaku atau tersangka ada 6 orang atas nama inisial AW, TM, MD, S, kemudian saudara S juga, dan terakhir adalah saudara AH. Kemudian barang bukti yang telah disita ada 1 buah buku catatan atau rekapan, kemudian ada uang tunai sebesar Rp602.000. Modusnya yaitu dengan mengemis di muka umum tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 504 KUHP dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 minggu. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Tabrak kendaraan misterius, sopir truk Fuso tewas terjepit. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan.
Garangan mlebu kamare warga nak Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban. Ngumpul iwak nek Bengawang tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane aja pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang sopir truk Fuso ditemukan tewas terjepit setelah kendaraan yang dikemudikannya menabrak kendaraan misterius di jalur nasional Ring Road, Kabupaten Tuban. Korban tewas setelah tubuhnya sempat terjepit di antara kabin kendaraan yang ringsek. Terjadian laka di Ring Road Semading, tepatnya pagi ini sekitar jam 5 tadi. Seorang sopir truk Fuso ditemukan tewas terjepit setelah kendaraan yang dikemudikan menabrak kendaraan misterius di jalur nasional Ring Road Desa Penambangan, Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Korban meninggal setelah tubuhnya sempat terjepit di antara kabin kendaraan yang ringsek. Sopir tersebut diketahui bernama Mistar Malik, 58 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Dari data Satlantas Polres Tuban, truk Fuso dengan nomor polisi N8534ET yang dikemudikan oleh korban melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, kendaraan berat itu menabrak bagian belakang kendaraan yang ada di depannya, yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Kerasnya benturan menyebabkan kabin kendaraan truk Fuso ringsek. Akibatnya korban terjepit selama beberapa menit hingga akhirnya ditolong warga dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban. Namun luka parah membuat nyawa korban tak tertolong. Belum diketahui secara pasti penyebab utama kecelakaan. Pasalnya saat kejadian kondisi jalan masih sepi dan belum ada warga sekitar yang beraktivitas. Sementara kendaraan yang ditabrak hingga kini diduga masih kabur. Mas, itu tadi kecelakaan kejadiannya gimana, Mas? Saya kurang tahu, Mas, ya. Tadi saya lewat sini kok tiba-tiba sudah ada truk yang ringsek di bagian depan. Itu sopirnya terjepit di dalam ya? Iya, tadi kelihatannya ada satu orang yang terjepit. Kelihatannya supirnya sih. Nah, kondisinya gimana, Mas? Kalau tadi kayaknya meninggal dunia, tapi untuk pastinya kurang tahu ya saya. Itu selanjutnya ini truknya dibawa kemana, Mas? Mana? Truknya dibawa kemana sama korban juga? Oh, untuk truknya tadi ada petugas dari kepolisian yang mengevakuasi truk tersebut. Untuk korbannya, Mas? Korbannya juga dievakuasi oleh petugas. Pasca kejadian, unit laka Satlantas Polres Tuban langsung terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan serta mengevakuasi truk Fuso tersebut. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, detik-detik mobil pickup bermuatan galon terlibat kecelakaan adu banteng dengan dua pemotor di Kabupaten Tuban terekam CCTV. Kecelakaan beruntun ini membuat satu pengendara luka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Pantura Tuban, Gresik, tepatnya di Desa Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada Kamis sore. Sebuah mobil pickup bermuatan galon mengalami tabrakan adu banteng dengan dua pengendara motor. Dalam rekaman CCTV, terlihat motor Yamaha Jupiter dengan nopol S2009LH yang dikemudikan oleh Fatan berjalan dari arah barat ke timur. Saat hendak menyalip kendaraan yang ada di depannya, motor tersebut melewati marka dan ditabrak pickup bermuatan galon dengan nopol W8002EF yang dikemudikan oleh Muhammad Hadil Anam dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat pickup tersebut oleng ke kiri dan menabrak sepeda CBR berwarna merah. Akibatnya Fatan, warga desa Sedayu Lawas, Kecamatan Brodong, Kabupaten Lamongan, mengalami luka berat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kusma Tuban. Itu tiba-tiba kanan mau nyelip, mau lihat lawan arah, tapi terlalu tengah. Kita ngindar, yang ngatasi yuk. Kali kita kan udah mau simpangan sama mobil, jadi ngatasi kalau ngindar.
sampai mobil saya kan turun lemah. Apa? Tanah yang ban kiri itu pecah. Akhirnya kan oleng. Soalnya muatan berat. Yang ketabrak berapa sepeda motor tadi, Mas? Yang ketabrak satu yang CB 150R itu kena bumper depan yang lepas dari mobil. Usai kejadian, Satlantas Polres Tuban langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Sementara 3 kendaraan diamankan guna kepentingan penyelidikan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, harga kambing kurban di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kenaikan rata-rata mulai Rp200.000 hingga Rp300.000 per ekornya. Sedangkan sirkulasi penjualan kambing juga mengalami kenaikan sebesar 30% per harinya. Mendekati Hari Raya Idul Adha, harga berbagai jenis kambing kurban di sejumlah pasar hewan di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Kambing di Kelurahan Kedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Jumat pagi. Kambing jenis Etawa, Jawa, dan Gibas mengalami peningkatan antara Rp200.000 hingga Rp300.000 per ekor. Harga kambing kualitas kurban dijual paling murah Rp3 juta hingga Rp3,5 juta per ekor, bergantung ukurannya. Bahkan kambing jenis Jawa Randu dengan kondisi fisik bagus dan ukuran super besar dapat mencapai harga Rp4 hingga Rp6 juta per ekornya. Sementara untuk jenis kambing yang paling banyak diminati adalah Jawa Randu. Selain lebih murah, kambing Jawa Randu dianggap lebih padat dagingnya. Sementara ini masih stabil, tapi nggak ada peningkatan, sekitar 100-200. Kalau kemarin ini 3 jutaan, sekarang udah ada harga 3,5. Kalau sekarang, kalau mendekati bisa-bisa kan jadi 3,5 sampai 4 juta, tergantung penjualnya. Tapi yang paling banyak dicari yang usia berapa? Rata-rata 3,5. 3,5 juta umum. Kalau untuk ini Pak, yang beli terus yang jual itu lebih banyak atau sama? Siapa yang jual? Ya Jawa Randu. Jawa Randu. Kenapa? Ya saya simpel dia, simpel, harganya pun kan terjangkau. Dagingnya juga banyak. Ya dia kan modelnya kan depan, tapi kalau yang besar itu kan gepeng, ini Etawa itu. Tapi kan kalau dibandingkan daging yang ngalahin yang Jawa Randu. Sementara itu menurut petugas pasar kambing setempat, menjelang Idul Adha ini pasokan kambing atau domba yang masuk di pasar hewan setempat mulai mengalami kenaikan dari 100 hingga 225 ekor kambing per harinya. Untuk peningkatan untuk Hari Raya ini ada sekitar 20 sampai 50 ekor kambing. Kalau untuk harganya sendiri? Besar kambing itu berkisar 200 sampai 300. 300 ya. Rata-rata kalau kambing sini ambilnya dari mana aja Pak? Lokalan aja. Tuban atau mana? Kebanyakan dari lokalan sekitar. Di sini ada kambing apa aja sih Pak yang dijual? Gibas, Jawa. Gibas, ada yang Gibas, Jawa. Pak, untuk sirkulasi kambing keluar masuk tiap harinya ada berapa Pak? Antara 100 antara 100. Lonjakan harga kambing kurban diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga hari pelaksanaan Idul Adha. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Meracik mimpi di usia muda, mahasiswi di Kabupaten Madiun sukses usaha dimsum. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Maling nyolong kota amal nok Masjid Jonegoro kerekam CCTV. Garangan mlebu kamare warga nok Tuban damkar mudhun kanggo ngamakno. Kayak biasane Bateh, aku ambek konco-konco wis nyiapno kabar teko Jonegoro ambek Tuban lan sak sekitare sing diringkes nganggo basa khas Jonegoro Pantura Tuban.
Ngumpul iwak nek Bengawang, tuku sego nok jembatan Padangan. Acara iki wis tekan separonan, makane ojo pindah channel dhisik yo, ora suwe kok rampungan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Di tengah ketatnya persaingan usaha kuliner, seorang mahasiswi di Kabupaten Madiun berhasil membuktikan bahwa usaha rumahan bisa berkembang dan menghasilkan cuan. Bermodalkan hobi memasak, yang merintis usaha dimsum yang kini semakin digemari berbagai kalangan. Di tengah ketatnya persaingan usaha kuliner, tidak semua usaha makanan ringan menjanjikan keuntungan besar. Namun peluang tetap terbuka bagi siapapun yang jeli melihat potensi dan berani mencoba. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Sagita Dwi Cahyani, seorang mahasiswi yang berusia 20 tahun asal Madiun yang memiliki hobi memasak dan berani merintis usaha kuliner dimsum dari rumahnya. Berawal dari mencoba resep sendiri, Sagita mulai menjual dimsum hasil buatannya dan kini telah menjalankan usaha ini selama 1 tahun. Menu yang ia tawarkan cukup beragam, seperti rice mentai chicken, dimsum mentai, udang keju, hingga udang rambutan. Dalam sehari, ia bisa mengolah sekitar 7 kg ayam menjadi 200 biji dimsum yang siap dijual kepada pelanggan. Harga jual yang bersahabat membuat usahanya digemari banyak kalangan. Dengan hanya Rp28.000 untuk 6 biji atau Rp85.000 untuk 16 biji, pembeli bisa menikmati dimsum berkualitas dengan rasa yang tidak kalah dengan restoran. Inilah salah satu kekuatan usaha Sagita, menggabungkan cita rasa lezat dengan harga yang terjangkau. Rice mentai chicken sama udang keju dan rambutan. Kalau ditanya kenapa milih dimsum, mungkin pada saat itu saya menjalaninya membuat dimsum sih mas. Kalau inspirasi mungkin dari mama sama kakak saya sih, karena kan mama saya juga berjualan, kakak saya juga seorang entrepreneur, menjadi manajer sama kerja di WO. Jadi saya terinspirasi kayak pengen kayak mereka gitu loh, bisa bekerja sendiri di atas kakinya sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Mungkin bisa dibilang gitu sih mas, tapi alhamdulillahnya berhasil dan bisa membantu orang-orang yang gabung sama tim saya. Untuk harganya ada di 28.000 itu isi 6. Kalau yang besar itu isi 16, harganya 85.000, itu udah sama chili oilnya. Kalau daging ayamnya sendiri sehari bisa 5 kilo tuh habis. Karena setiap harinya habis, jadi saya mencoba untuk menaikkan setiap kilo ayamnya dan alhamdulillahnya sampai 7 kilo kemarin habis semua. Kini dari usaha kecilnya, Sagita mampu membuka stand dimsum di lapangan Gulun, Kota Madiun dan memperkerjakan 2 orang karyawan. Ia menjadi contoh inspiratif bahwa dengan semangat, kreativitas, dan ketekunan, siapapun bisa sukses di dunia usaha sekaligus menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Aikal Uda, CTV Madiun. Sementara itu, sebanyak 376 jemaah calon haji asal Kabupaten Ngawi diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Ada 8 bus yang mengantarkan para jemaah dari Pendopo Widyageraha Pemkab Ngawi. Tangis bahagia ratusan keluarga pecah saat mengantarkan pemberangkatan 376 jamaah calon haji asal Kabupaten Ngawi di Pendopo Widyageraha Sabtu dini hari. Beberapa jamaah lansia juga telah didampingi oleh keluarga yang ikut bersama rombongan, termasuk ada yang tetap menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Agama Ngawi, Muhammad Ersad menjelaskan, para jamaah calon haji Ngawi yang berangkat tersebut berasal dari kloter 54. Mereka diantarkan menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dengan 8 bus, serta pengawalan petugas Dinas Kesehatan dan Kepolisian. Setibanya di Asrama Haji Surabaya, akan dilakukan pengecekan terhadap dokumen para jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Selain itu, pada tahun ini para jamaah juga akan menempati penginapan yang hanya berjarak sekitar 2 km dari Masjidil Haram. Pihaknya juga menghimbau para jamaah senantiasa menjaga kesehatan serta saling membantu selama menjalankan ibadah. Jumlah jamaahnya utuh dari Ngawi semua 376 jamaah yang diberangkatkan dengan memakai armada bus sebanyak 8 bus. Perkiraan, jadi nanti sesuai jadwal di asrama haji pukul 7.00. Jamaah haji itu setelah nyampe di sana nanti pemeriksaan dokumen dan lain-lain sekitar 30 menit. Setelah itu baru mereka dimasukkan ke kamar masing-masing. Besok baru berangkat ke Arab Saudi. Kebetulan alhamdulillah tahun ini Jawa Timur tempatnya di Miswala yang jaraknya antara 2 sampai 2,5 kilo, tidak terlalu jauh alhamdulillah. Untuk saat ini alhamdulillah masih bersahabat untuk Indonesia, untuk jamaah Indonesia sekitar antara 42 sampai 43 derajat Celcius. Sementara pada musim tahun haji ini, Kabupaten Ngawi secara total memberangkatkan 477 jamaah yang tergabung dalam 5 kloter. Pemberangkatan dimulai hari ini hingga 24 Mei mendatang. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami ctvbojonegoro@ctv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.